Delia Anjani, seorang nama yang cukup disegani di dunia arsitektur Indonesia. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia telah berhasil mendirikan firma arsitekturnya sendiri, sebuah pencapaian yang lahir dari keringat, begadang tak terhitung, dan ketajaman visi yang tidak dimiliki semua orang. Baginya, bangunan bukan sekadar tumpukan bata dan semen, melainkan sebuah simfoni ruang, cahaya, dan fungsi yang harus bisa menyentuh jiwa penghuninya. Malam ini, salah satu simfoni terbesarnya baru saja memenangkan penghargaan tertinggi dalam sebuah sayembara desain kompleks perkantoran prestisius di ibu kota. Piala kaca yang dingin dan berat di kursi penumpang sebelahnya menjadi saksi bisu atas kemenangannya. Mobil yang dikemudikannya membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Lampu-lampu kota berpendar di kaca jendela, menciptakan kilasan warna-warni yang biasanya akan ia nikmati. Namun malam ini, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pulang. Pulang ke pelukan Dimas, suaminya. Pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Dimas adalah antitesis dari dunianya yang kaku dan penuh perhitungan. Dia adalah tawa di tengah kesunyian, kehangatan di tengah dinginnya ambisi. Setidaknya, itulah yang selalu Delia yakini. Rumah mereka berdiri megah di sebuah kawasan elit. Sebuah karya desain Delia sendiri, tentu saja. Bangunan 2 lantai dengan konsep minimalis tropis, didominasi oleh kaca, kayu, dan taman vertikal yang merambat di salah satu dindingnya. Ini adalah surga kecilnya, istana yang ia bangun dengan tangannya sendiri, tempat ia melepas lelah dan menjadi dirinya seutuhnya. Ia memarkirkan mobilnya di garasi yang senyap, di sebelah mobil sport milik Dimas, hadiah ulang tahun darinya tahun lalu. Pintu utama terbuka sebelum Delia sempat menempelkan jarinya di pemindai sidik jari. Dimas sudah berdiri di sana, dengan senyumnya yang khas, senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan semua kekhawatiran Delia. Ia mengenakan kemeja santai dan celana kain, rambutnya sedikit berantakan seolah baru bangun tidur, meski jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Selamat datang kembali, sang juara. Sapa Dimas, suaranya lembut. Ia mengambil piala dari tangan Delia, mengamatinya sejenak sebelum meletakkannya di meja konsol. Aku sudah tahu kamu pasti menang. Delia tersenyum, rasa lelahnya sedikit menguap. Terima kasih. Aku hanya ingin cepat pulang. Dimas merengkuh pinggangnya, menuntunnya masuk lebih dalam. Aku sudah siapkan air hangat. Mandilah, setelah itu kita makan malam. Aku pesan makanan kesukaanmu. Perhatian-perhatian kecil seperti inilah yang membuat Delia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di tengah kerasnya persaingan dan tekanan pekerjaan, Dimas adalah oasenya. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan rintisan, pekerjaan yang memberinya banyak fleksibilitas waktu. Atau setidaknya, itu yang ia katakan pada Delia. Delia tidak pernah terlalu ambil pusing, karena penghasilannya sendiri lebih dari cukup untuk menopang gaya hidup mewah mereka. Semua aset, mulai dari rumah, mobil, hingga sebagian besar investasi, tercatat atas namanya. Sebuah keputusan finansial yang ia ambil berdasarkan logika, bukan karena tidak percaya pada suaminya. Setelah selesai membersihkan diri, Delia turun ke ruang makan. Aroma sedap dari masakan Jepang kesukaannya sudah menguar. Namun, di meja makan, ia tidak hanya melihat Dimas. Ada Ibu Indah, ibu mertuanya, sedang duduk dengan postur tegak, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ibu di sini? Tanya Delia, berusaha menyembunyikan keterkejutannya dan memasang senyum ramah. Ibu khawatir Dimas sendirian menunggumu pulang selarut ini. Jawab Ibu Indah, nadanya datar. Seorang istri seharusnya sudah di rumah sebelum suaminya. Delia menghela napas dalam hati. Ini bukan pertama kalinya. Ibu Winda tidak pernah secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya, namun sindiran-sindiran halus itu selalu ada, seperti duri kecil yang terus menusuk. Menurutnya, Delia terlalu dominan, terlalu sibuk, terlalu mandiri. Bukan sosok menantu idaman yang penurut dan menghabiskan waktunya di dapur. Maaf, Bu. Acaranya selesai sedikit larut. Jawab Delia sambil duduk di kursinya. Dimas buru-buru menengahi. Sudahlah, Bu. Yang penting kan Delia menang. Kita harus merayakannya. Ia menuangkan minuman untuk Delia dan ibunya, mencoba mencairkan suasana. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang canggung. Ibu Winda lebih banyak berbicara dengan Dimas,
Memuji betapa sabarnya putranya itu memiliki istri yang super sibuk. Delia hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Energinya sudah terkuras habis untuk berdebat. Ia hanya ingin menikmati malam kemenangannya dengan damai. Setelah makan malam, saat Delia sedang membereskan piala penghargaannya di ruang kerja, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Notifikasi yang sama yang muncul setiap bulan untuk tagihan kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Dimas. Biasanya ia tidak pernah membukanya, karena ia percaya penuh pada suaminya. Tapi entah kenapa, malam ini jarinya tergerak untuk menyentuh layar itu. Matanya membelalak. Tagihannya jauh lebih besar dari biasanya. Ia menggulir daftar transaksi itu. Ada banyak pembelian di butik-butik mewah, jam tangan, dan beberapa kali makan malam di restoran mahal yang Delia yakin tidak pernah ia kunjungi bersama Dimas. Hatinya mulai terasa tidak enak. Ia mencoba mengingat-ingat. Apakah Dimas pernah bercerita membeli barang-barang ini? Lalu pandangannya terpaku pada satu transaksi yang paling janggal. Sebuah transfer dalam jumlah yang cukup besar ke rekening. Perorangan. Nama pemilik rekening itu tidak ia kenali. Gita Anjani. Nama belakangnya sama dengan Delia. Sebuah kebetulan yang terasa aneh. Sedang apa? Suara Dimas mengejutkannya. Ia berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan kening berkerut. Delia cepat-cepat mengunci layar ponselnya. Tidak ada. Hanya mengecek email pekerjaan. Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Terasa pahit. Dimas tersenyum, mendekat dan memijat pundak Delia. Sudah malam. Jangan pikirkan pekerjaan terus. Ayo istirahat. Besok kita rayakan kemenanganmu seharian. Delia hanya mengangguk, membiarkan dirinya dituntun ke kamar tidur. Namun di dalam benaknya, ribuan pertanyaan mulai berputar. Siapa Gita Anjani? Mengapa Dimas mentransfer uang sebanyak itu padanya? Mengapa semua pengeluaran ini dirahasiakan darinya? Malam itu, Delia berbaring di samping suaminya, pura-pura tertidur. Ia bisa merasakan napas teratur Dimas, pria yang berbagi ranjang dengannya, pria yang ia cintai dengan segenap hatinya. Namun untuk pertama kalinya, Dimas terasa seperti orang asing. Surga yang ia bangun dengan susah payah terasa retak. Di balik dinding kaca rumah mewahnya, Delia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia curiga, ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Sesuatu yang besar dan berpotensi menghancurkan segalanya. Benih kecurigaan itu telah tertanam, dan ia tahu, benih itu akan terus tumbuh dalam gelap, menanti saat yang tepat untuk membongkar kebusukan yang tersembunyi. Beberapa hari berikutnya, Delia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menyibukkan diri dengan proyek-proyek baru, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu lelah dan paranoid. Mungkin saja transfer itu untuk urusan bisnis Dimas yang tidak ia ketahui. Mungkin saja pengeluaran itu adalah untuk hadiah kejutan baginya. Ia berusaha keras untuk percaya pada suaminya. Namun, kejanggalan-kejanggalan kecil terus bermunculan. Dimas menjadi sangat protektif dengan ponselnya, selalu membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia sering menerima telepon di balkon, berbicara dengan suara berbisik. Saat Delia bertanya siapa, jawabannya selalu sama, urusan kantor. Ia juga lebih sering pulang larut dengan alasan rapat mendadak. Delia merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Ia takut jika ia menekan terlalu keras. Es itu akan pecah dan ia akan tenggelam dalam kebenaran yang beku dan menyakitkan. Tapi hidup dalam kepura-puraan juga menyiksanya. Ia butuh kepastian, apapun itu. Puncaknya adalah pada suatu sore di akhir pekan. Dimas pamit pergi untuk bertemu dengan teman lamanya. Sebuah reuni kecil, katanya. Delia, yang kebetulan sedang tidak ada pekerjaan, merasa ada yang aneh dengan cara Dimas berpakaian. Ia terlalu rapi untuk sekadar bertemu teman lama. Parfum mahal yang biasa ia pakai hanya untuk acara-acara khusus tercium begitu kuat. Setelah Dimas pergi, Delia duduk termenung di ruang keluarga yang luas dan senyap. Rumah ini terasa hampa. Kemewahan di sekelilingnya terasa dingin dan tak berarti. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Sebuah aplikasi pelacak lokasi yang pernah mereka pasang berdua di ponsel masing-masing beberapa tahun lalu atas alasan keamanan. Mereka berjanji tidak akan pernah menggunakannya untuk saling memata-matai. Tapi hari ini, janji itu terasa tidak relevan lagi. Dengan tangan gemetar, Delia membuka aplikasi itu.
Titik merah yang menunjukkan lokasi Dimas tidak berada di kafe atau bar tempat reuni biasa diadakan. Titik itu berhenti di sebuah lobi hotel bintang 5 di pusat kota. Jantung Delia serasa berhenti berdetak. Ini bukan reuni. Ini sesuatu yang lain. Ia mencoba menelepon Dimas, ingin mendengar suaranya, ingin mendengar kebohongan lain yang mungkin bisa menenangkannya. Tapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Delia tidak bisa diam saja. Rasa sakit di dadanya bercampur dengan amarah yang mulai membara. Ia menyambar kunci mobilnya. Tidak peduli dengan penampilannya yang hanya mengenakan kaos dan celana santai. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus tahu siapa wanita yang telah merebut suaminya, menghancurkan kepercayaannya, dan mengotori surga yang telah ia bangun. Perjalanan menuju hotel itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Udara di dalam mobil terasa pengap. Menyesakkan. Setiap tarikan napas Delia terasa berat. Seolah ada beban tak kasat mata yang menekan rongga dadanya. Titik merah di layar ponselnya tidak bergerak, tetap diam di lokasi yang sama. Sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota yang terletak di lantai teratas hotel itu. Nama restorannya terdengar familiar, tempat yang pernah ingin Delia kunjungi bersama Dimas untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Namun Dimas selalu menolaknya dengan alasan terlalu mahal dan berlebihan. Ironis. Delia memarkir mobilnya di basement hotel dengan gerakan mekanis. Pikirannya kosong, namun kakinya terus melangkah, membawanya masuk ke lobi yang gemerlap. Ia menaiki lift menuju restoran. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri di telinganya yang berdenging. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju penghakiman. Pintu lift terbuka, menyuguhkan pemandangan interior restoran yang elegan. Alunan musik jazz yang lembut dan tawa renyah para pengunjung menyambutnya. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Seorang pramusaji menyambutnya dengan ramah. "Selamat malam, Ibu. Sudah ada reservasi?" Delia tidak menjawab. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari satu-satunya wajah yang ia kenal. Dan di sana, di sebuah meja sudut dekat jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan kerlip lampu kota, ia melihatnya. Dimas. Ia tidak sendirian. Di hadapannya duduk seorang wanita muda, cantik, dengan rambut panjang tergerai. Mereka tertawa bersama. Tatapan Dimas pada wanita itu begitu memuja. Tatapan yang sudah lama tidak pernah Delia dapatkan. Dunia Delia seakan runtuh saat itu juga. Udara di sekitarnya menipis. Ia melihat Dimas menyendokkan sepotong kue ke mulut wanita itu dengan gerakan yang begitu mesra. Wanita itu tertawa manja, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Dimas. Itu adalah Gita Anjani. Delia tidak tahu pasti, tapi instingnya berteriak bahwa wanita itulah pemilik nama di laporan transaksi banknya. Kaki Delia bergerak sendiri, membawanya mendekati meja itu. Ia tidak punya rencana, tidak tahu harus berkata apa. Yang ada hanyalah rasa sakit yang begitu hebat. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. "Dimas," panggil Delia. Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Dimas dan wanita itu menoleh serempak. Wajah Dimas yang tadinya ceria langsung berubah pucat pasi. Keterkejutan, rasa bersalah, dan ketakutan tercampur aduk di matanya. Sementara wanita itu, Gita, menatap Delia dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, seolah menilai penampilan Delia yang acak-acakan. "Delia, kamu ngapain di sini?" Tanya Dimas, tergagap. Ia buru-buru menarik tangannya dari meja, mencoba menciptakan jarak dari Gita. "Seharusnya aku yang bertanya, kamu ngapain di sini?" Balas Delia, suaranya sedikit lebih keras, menarik perhatian beberapa pengunjung di meja sekitar. "Katamu ada reuni teman lama. Apa ini teman lamamu?" Ia menunjuk Gita dengan dagunya. Gita tersenyum sinis. "Kenapa? Kamu nggak suka lihat suami kamu bahagia?" Mulut Delia ternganga. Keberanian wanita ini membuatnya muak. Bahagia di atas penderitaan orang lain? Murahan. "Jaga bicaramu, Delia," bentak Dimas, kini berdiri dari kursinya. Ia tidak membela Delia. Ia justru membela selingkuhannya. "Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu hanya salah paham." "Salah paham?" Delia tertawa.
Tawa yang terdengar sumbang dan penuh kepedihan. Aku melihatmu menyuapinya. Aku melihat cara kamu menatapnya. Dan aku melihat bukti transfer puluhan juta dari rekening kita ke rekeningnya. Bagian mana yang salah kupahami, Dimas? Wajah Dimas semakin pias. Ia tidak menyangka Delia akan mengetahui sejauh itu. Ia kehilangan kata-kata. Di saat itulah Gita mulai berakting. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Ia menatap Dimas dengan tatapan memelas. Mas Dimas, aku jadi nggak enak. Mungkin sebaiknya aku pergi. Istrimu sepertinya tidak suka denganku. Tidak, kamu di sini saja. Cegah Dimas. Suaranya melunak saat berbicara pada Gita. Lalu ia kembali menatap Delia dengan tajam. Lihat apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan kita semua. Ayo kita bicara di rumah. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum kamu jelaskan siapa perempuan ini. Tuntut Delia. Air matanya sudah menggenang di pelupuk. Cukup. Sebuah suara keras dan familiar terdengar dari belakang Delia. Ia menoleh, dan dunianya kembali dihantam untuk kedua kalinya malam itu. Ibu Winda, ibu mertuanya, berdiri di sana dengan wajah merah padam karena marah. Dari mana ia datang? Apa semua ini sudah direncanakan? Ibu? Bisik Delia. Tidak percaya. Ibu Winda berjalan melewati Delia tanpa menatapnya sedikit pun. Ia langsung menghampiri Gita, membelai rambutnya dengan lembut seolah Gita adalah anaknya sendiri. Sabar ya, nak, jangan takut. Kemudian, ia berbalik menghadap Delia. Tatapannya menusuk, penuh kebencian. Jadi ini kelakuanmu? Mengikuti suamimu seperti anjing pelacak? Meneror wanita baik-baik seperti Gita? Kamu tidak punya malu. Delia terpaku. Kata-kata itu begitu menusuk. Ibu tidak mengerti. Dimas berselingkuh dengan dia. Berselingkuh? Ibu Winda tertawa mengejek. Kalaupun iya, itu semua salahmu. Kamu istri macam apa? Sibuk dengan pekerjaanmu, pulang larut malam, tidak pernah mengurus suami. Wajar saja Dimas mencari kebahagiaan di luar. Gita adalah wanita yang lembut dan perhatian. Dia tahu cara melayani laki-laki. Tidak seperti kamu yang arogan dan merasa punya segalanya karena uangmu. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Winda adalah belati yang mengoyak hati Delia. Ia tidak pernah menyangka, ibu dari pria yang ia cintai bisa begitu membencinya. Gita, melihat ada pembelaan, semakin menjadi-jadi. Ia mulai terisak. Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud mengganggu rumah tangga Mas Dimas. Tapi saya hanya tidak tega melihat Mas Dimas selalu sendirian dan tidak diperhatikan. Delia muak melihat sandiwara itu. Hentikan omong kosongmu. Kamu hanya menginginkan uangnya, kan? Uangku. Amarah Ibu Winda mencapai puncaknya. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Delia. Wanita tidak tahu diri. Kamu pikir karena kamu punya uang, kamu bisa menghina semua orang. Dan kemudian, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Delia terjadi. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plak! Suaranya begitu nyaring di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta di restoran itu. Semua mata kini tertuju pada mereka. Pipi Delia terasa panas dan perih. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit dan penghinaan yang merobek-robek jiwanya. Ia ditampar oleh ibu mertuanya sendiri. Di depan suaminya. Di depan selingkuhan suaminya. Di depan puluhan pasang mata orang asing. Dimas hanya diam mematung. Tidak ada sedikit pun niat darinya untuk membela istrinya. Ia justru terlihat lega karena ibunya telah mengambil alih situasi.
Air mata Delia akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Ia menatap 3 orang di hadapannya. Suaminya yang pengecut, selingkuhannya yang licik, dan ibu mertuanya yang kejam. Mereka adalah satu komplotan. Sebuah keluarga ular. Ibu Winda menatapnya dengan napas terengah. Tangannya masih sedikit bergetar setelah menampar. Jangan pernah ganggu calon menantu baruku lagi. Wanita baik-baik seperti Gita lebih pantas untuk anakku dibanding istri arogan sepertimu. Kalimat itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahannya. Calon menantu baru. Jadi, semua ini sudah mereka rencanakan. Mereka ingin menyingkirkannya. Delia menyeka air matanya dengan kasar. Sesuatu di dalam dirinya telah mati malam itu. Cinta, harapan, rasa hormat, semuanya lenyap. Digantikan oleh kekosongan yang dingin dan kegelapan yang pekat. Ia menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Tatapan mereka bertemu. Di mata suaminya, ia tidak melihat penyesalan, hanya ada ketidaknyamanan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Delia berbalik. Ia berjalan keluar dari restoran itu dengan kepala tegak, melewati tatapan-tatapan iba dan penuh selidik dari pengunjung lain. Ia tidak peduli lagi. Rasa malunya sudah hilang. Terkikis habis oleh penghinaan yang baru saja ia terima. Saat ia melangkah keluar, tamparan itu masih terasa membekas di pipinya. Tapi itu bukan lagi sekadar tamparan. Itu adalah lonceng kebangkitan. Tamparan itu telah membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat segalanya dengan jelas sekarang. Ia telah memberikan hatinya pada orang yang salah, mendedikasikan hidupnya untuk keluarga yang tidak pernah menganggapnya ada. Mereka telah menyatakan perang. Mereka pikir mereka telah menang malam ini. Mereka salah. Mereka tidak tahu siapa Delia Anjani yang sebenarnya. Mereka baru saja membangunkan seekor singa betina yang terluka. Dan singa itu kini lapar. Lapar akan balas dendam. Di dalam lift yang membawanya turun, Delia bersumpah dalam hati. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Ia akan memastikan Dimas, Gita, dan Ibu Winda merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah. Ia akan membuat mereka hidup sebagai gelandangan, tanpa bisa menikmati hartanya sepeser pun. Dendamnya telah lahir, dan ia akan memastikan dendam itu terbalaskan dengan tuntas. Perjalanan meninggalkan hotel terasa kabur. Delia tidak ingat persis jalan mana yang ia lewati atau berapa banyak lampu merah yang ia terobos. Yang ia tahu hanyalah pedal gas di bawah kakinya terus ia tekan. Seolah dengan melaju kencang ia bisa meninggalkan rasa sakit dan penghinaan itu di belakang. Pipinya masih terasa panas. Denyutan samar dari tamparan Ibu Winda menjadi pengingat yang kejam. Setiap kali ia mengerjapkan mata, bayangan wajah mereka bertiga muncul. Wajah puas Ibu Winda, wajah licik Gita, dan yang paling menyakitkan, wajah diam Dimas yang membiarkan semuanya terjadi. Suaminya, pelindungnya, ternyata hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik punggung ibu dan selingkuhannya. Ia tidak mungkin pulang ke rumah itu. Rumah yang ia rancang dengan cinta, yang setiap sudutnya menyimpan kenangan, kini terasa seperti sarang ular. Itu bukan lagi rumahnya. Itu adalah panggung sandiwara mereka. Dengan pikiran yang sedikit lebih jernih, ia memutar setir mobilnya ke arah yang berbeda. Menuju sebuah apartemen studio miliknya di pusat kota. Aset yang ia beli jauh sebelum menikah dengan Dimas. Tempat itu adalah benteng pribadinya. Ruang rahasia yang bahkan Dimas tidak pernah ia izinkan untuk memiliki kuncinya. Dulu Dimas sering merajuk karena hal itu. Menganggap Delia tidak sepenuhnya percaya padanya. Sekarang, Delia bersyukur pada intuisinya sendiri. Udara di dalam apartemen terasa dingin dan sedikit berdebu. Pertanda sudah lama tidak ia kunjungi. Ia menyalakan satu lampu temaram. Tidak berminat membuat ruangan itu terang benderang. Ia melempar tas dan kunci mobilnya ke atas sofa, lalu tubuhnya luruh ke lantai yang dingin. Disinilah, dalam kesendirian dan keheningan yang total, pertahanannya akhirnya runtuh. Tangisnya pecah. Bukan isakan kecil yang tertahan, melainkan raungan kepedihan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia menangisi 5 tahun pernikahannya yang ternyata hanya kebohongan. Ia menangisi cintanya yang tulus yang dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Ia menangisi rasa hormatnya pada seorang wanita tua yang ternyata membencinya sampai ke tulang sumsum. Ia menangisi kebodohannya sendiri,
karena terlalu buta oleh cinta hingga tidak bisa melihat kepalsuan yang ada di depan matanya. Ia memukul-pukul lantai, meluapkan semua amarah, frustrasi, dan rasa sakit yang menyesakkan dadanya. Malam itu, ia membiarkan dirinya hancur. Ia membiarkan semua air matanya terkuras habis, membasahi lantai marmer yang dingin, seolah sedang membersihkan jiwanya dari semua ilusi dan harapan palsu. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis. Ketika akhirnya ia berhenti, tenggorokannya terasa kering dan matanya bengkak. Ia menyeret tubuhnya ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya adalah sosok wanita yang berantakan dengan mata merah dan jejak kemerahan samar di pipi kirinya. Bekas tamparan itu. Delia menyentuhnya pelan. Tidak sakit lagi. Anehnya, sentuhan itu justru mengirimkan getaran yang berbeda ke seluruh tubuhnya. Getaran yang membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Ia kembali ke ruang tengah dan duduk di sofa. Ia menatap kosong ke arah jendela besar yang menampakkan gemerlap kota Jakarta di malam hari. Kota yang sama di mana ia membangun impiannya. Dan kota yang sama di mana impian rumah tangganya dihancurkan. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini adalah kekosongan yang aneh. Kekosongan itu tidak terasa menyedihkan, melainkan terasa ringan. Seolah beban berat yang selama ini ia pikul tanpa sadar, beban untuk menjadi istri yang sempurna, menantu yang baik, dan sumber kebahagiaan bagi semua orang, telah terlepas dari pundaknya. Semalaman ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sana, membiarkan pikirannya bekerja, menyusun ulang kepingan-kepingan hidupnya yang hancur menjadi sebuah mosaik baru. Sebuah gambaran yang lebih jelas dan jujur. Ia mengingat semua sindiran Ibu Winda selama ini. Ia mengingat semua kebohongan kecil Dimas. Ia mengingat semua pengeluaran tidak wajar yang coba ia abaikan. Semuanya adalah pertanda yang ia pilih untuk tidak ia lihat. Tamparan itu, sekeras dan semenghinakan apapun rasanya, adalah sebuah berkah terselubung. Tamparan itu telah membangunkannya. Saat fajar pertama mulai mewarnai langit timur, Delia bangkit. Ada sebuah keputusan yang telah mengeras di dalam hatinya. Sekeras baja, ia berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi hitam pekat tanpa gula. Ia meminumnya perlahan, merasakan pahitnya kafein menjernihkan sisa-sisa kekacauan di kepalanya. Ia sudah selesai menangis. Ia sudah selesai merasa menjadi korban. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ia mengambil ponselnya, mengabaikan puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari Dimas yang mungkin berisi kebohongan-kebohongan lainnya. Jarinya mencari satu nama di daftar kontaknya. Raka, sahabatnya sejak zaman kuliah. Seorang pria cerdas dan berkepala dingin yang kini menjadi salah satu pengacara perceraian terbaik di kota itu. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Delia? Tumben telepon pagi-pagi buta. Sapa suara serak Raka di seberang sana. Raka, aku butuh bantuanmu, ucap Delia. Suaranya terdengar berbeda, bahkan di telinganya sendiri. Tidak ada getar tangis, tidak ada histeria. Yang ada hanya nada yang dingin, datar, dan penuh ketegasan. Raka sepertinya bisa merasakan perubahan itu. Bantuan apa? Kamu baik-baik saja? Suaramu aneh. Delia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Aku mau cerai. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Raka tahu Delia sangat mencintai Dimas. Permintaan ini pastilah dipicu oleh sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Tapi intinya, Dimas selingkuh. Dan ibu mertuaku lebih membela selingkuhannya dibanding aku. Dia menamparku di depan umum tadi malam. Delia menceritakan kejadian itu dengan singkat, tanpa emosi, seolah sedang melaporkan sebuah fakta dalam rapat kerja. Brengsek, umpat Raka, tidak bisa menahan diri. Dia menamparmu? Di mana kamu sekarang? Aku akan ke sana. Tidak perlu, potong Delia. Aku aman. Aku tidak butuh simpati. Raka, aku butuh pengacara. Aku mau kamu yang mengurus semuanya. Tentu saja, Del. Apapun yang kamu butuhkan, jawab Raka. Nadanya berubah serius, beralih dari mode sahabat ke mode pengacara. Apa yang kamu inginkan dari perceraian ini? Delia berjalan ke arah jendela, menatap matahari yang mulai meninggi. Sebuah awal yang baru, sebuah hari pembalasan.
Aku mau mereka tidak mendapatkan sepeser pun hartaku, katanya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. Rumah, mobil, investasi, semua yang atas namaku. Aku mau itu semua tetap menjadi milikku. Aku mau membatalkan semua fasilitas yang aku berikan pada Dimas. Aku mau memastikan dia dan perempuan itu, juga ibunya, tidak bisa lagi menikmati hidup mewah dari uangku. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya. Aku mau mereka merasakan hidup di jalanan. Raka. Aku mau mereka tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Raka terdiam cukup lama, mencerna permintaan klien pertamanya di pagi hari itu. Permintaan yang brutal, tapi ia bisa memahami dari mana datangnya amarah itu. Kamu yakin? Prosesnya bisa jadi sangat kotor dan panjang, Del. Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku, jawab Delia. Mereka sudah menghancurkan hatiku. Sekarang, aku akan menghancurkan hidup mereka. Baiklah, kata Raka akhirnya. Kalau begitu, dengarkan aku. Pertama, jangan hubungi Dimas atau ibunya. Jangan balas pesan apapun. Kedua, kumpulkan semua bukti yang kamu punya. Laporan kartu kredit, bukti transfer itu. Catat semua kejanggalan yang kamu ingat. Ketiga, kita bertemu di kantorku jam 10 pagi ini. Kita akan susun strategi. Aku akan di sana, kata Delia. Setelah menutup telepon, Delia merasakan sebuah energi baru mengalir di dalam dirinya. Energi yang lahir dari dendam. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa memiliki tujuan. Ia membuka laptopnya, mulai mengumpulkan semua dokumen keuangan, perjanjian pranikah yang pernah mereka tanda tangani, dan semua bukti digital yang ia miliki. Air matanya mungkin telah mengering, tapi hatinya kini telah berubah menjadi baja. Baja yang dingin, keras, dan siap untuk ditempa menjadi senjata pembalasan yang paling tajam. Kantor hukum Raka O Partners menempati satu lantai di sebuah gedung perkantoran megah. Pemandangannya menghadap langsung ke jantung distrik bisnis Jakarta. Interiornya modern dan minimalis, didominasi warna abu-abu dan putih, memberikan kesan serius dan profesional. Delia duduk di seberang meja kayu besar milik Raka, meletakkan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen yang berhasil ia kumpulkan. Penampilannya sudah berubah total dari wanita patah hati semalam. Hari ini ia mengenakan blazer hitam yang pas di badan, rambutnya disanggul rapi, dan riasan wajahnya sempurna menutupi sisa bengkak di matanya. Ia tampak seperti seorang CEO yang siap melakukan negosiasi bisnis yang alot, bukan seorang istri yang baru saja dikhianati. Raka menatapnya dengan tatapan campur aduk antara prihatin sebagai sahabat dan kagum sebagai rekan. Kamu terlihat kuat, katanya jujur. Aku harus, jawab Delia singkat. Ini semua yang aku punya. Ia mendorong map itu ke arah Raka. Selama hampir 1 jam, Raka mempelajari semua dokumen itu dengan saksama. Perjanjian pranikah yang dengan jelas menyatakan pemisahan harta bawaan, bukti kepemilikan aset yang semuanya atas nama Delia, laporan kartu kredit Dimas yang membengkak, dan salinan bukti transfer ke rekening Gita Anjani. Ini awal yang sangat bagus, kata Raka sambil mengangguk. Perjanjian pranikah ini akan sangat membantu kita. Tapi, untuk memastikan mereka tidak mendapatkan celah sedikitpun untuk menuntut harta gonogini atau tunjangan, kita perlu bukti yang lebih kuat tentang perselingkuhan dan niat buruk mereka. Kita harus membuktikan bahwa pernikahan ini hancur murni karena kesalahan pihak mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Delia. Kita sewa detektif swasta, usul Raka. Aku kenal seseorang yang sangat andal. Kerjanya bersih dan hasilnya akurat. Kita akan minta dia untuk mengawasi Dimas dan perempuan itu. Kumpulkan bukti foto, video, apapun yang bisa menunjukkan hubungan mereka.
Kita juga perlu menggali latar belakang perempuan ini lebih dalam. Orang seperti dia biasanya punya jejak. Delia setuju tanpa ragu. Berapapun biayanya, ia tidak peduli. Ini adalah investasi untuk masa depannya dan untuk keadilan yang harus ia dapatkan. Sore itu juga, Raka mengatur pertemuan dengan seorang detektif swasta bernama Bapak Suryo, seorang pria parubaya dengan penampilan tidak mencolok namun memiliki tatapan mata yang tajam. Delia memberikan semua informasi yang ia miliki. Foto Dimas dan Gita yang berhasil ia ambil diam-diam di restoran malam itu, nomor telepon, alamat kantor, dan plat nomor mobil mereka. Berikan saya waktu 1 minggu, kata Pak Suryo dengan tenang. Saya akan berikan laporan lengkap. 1 minggu itu terasa seperti 1 tahun. Delia menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Firma arsitekturnya menjadi pelariannya. Di sana, ia adalah seorang pemimpin yang memegang kendali penuh. Sebuah kontras yang tajam dengan kehidupan pribadinya yang baru saja lepas kendali. Ia juga mulai melakukan langkah-langkah senyap. Ia berkonsultasi dengan manajer bank pribadinya, mempersiapkan pemindahan aset dan penutupan akses finansial Dimas pada saat yang tepat. Ia seperti seorang jenderal yang sedang mempersiapkan serangan fajar, memposisikan pasukannya dalam diam. Tepat 1 minggu kemudian, Pak Suryo kembali dengan sebuah amplop coklat tebal. Mereka bertemu di kantor Raka. Delia menahan napas saat Raka membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Ada setumpuk foto dan beberapa halaman laporan yang diketik rapi. Foto-foto itu lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Ada foto Dimas dan Gita sedang bergandengan tangan di mal, berpelukan di bioskop, bahkan berciuman di parkiran basement apartemen Gita. Mereka tampak seperti pasangan yang dimabuk cinta, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Setiap lembar foto terasa seperti sayatan baru di hatinya. Tapi laporan tertulisnya jauh lebih mengejutkan. Laporan itu membongkar semua borok yang selama ini tersembunyi di balik citra suaminya yang sempurna. Dimas ternyata memiliki utang kartu kredit lain yang disembunyikan dari Delia, dan sebagian besar tagihannya berasal dari situs judi online. Kebiasaan buruk yang tidak pernah Delia ketahui. Ia juga sering bolos dari kantornya, menggunakan alasan rapat dengan klien untuk berkencan dengan Gita. Ia adalah seorang pemalas yang hidup dari kemewahan yang disediakan istrinya sambil menggali lubang kehancurannya sendiri. Latar belakang Gita Anjani tidak kalah mencengangkan. Detektif itu menemukan bahwa Gita sudah beberapa kali berhubungan dengan pria-pria kaya yang sudah menikah. Polanya selalu sama. Ia akan memancing mereka dengan pesonanya, membuat mereka menghujaninya dengan hadiah dan uang, lalu menghilang ketika ia menemukan target baru yang lebih menguntungkan. Ia bukan sekadar selingkuhan. Ia adalah seorang predator profesional. Ini semua menjijikan, bisik Delia. Tangannya terkepal di atas meja. Ini lebih dari cukup untuk memenangkan kasus perceraian kita, Del, kata Raka. Tapi tunggu, masih ada lagi. Ini yang paling penting. Pak Suryo mengeluarkan sebuah pemutar audio digital kecil. Tim saya berhasil memasang alat penyadap di meja favorit mereka di sebuah kafe yang sering mereka kunjungi. Ini adalah rekaman percakapan antara Dimas, Gita, dan Ibu Indah 3 hari yang lalu. Jantung Delia berdebar kencang. Raka menekan tombol putar. Suara pertama yang terdengar adalah suara manja Gita. Jadi kapan Mas mau ceraikan si nenek sihir itu? Aku udah gak sabar tinggal di rumah kamu yang gede itu. Lalu suara Dimas menyahut. Terdengar ragu. Sabar, sayang. Aku lagi cari waktu yang tepat. Delia itu pintar. Kalau aku salah langkah, aku bisa nggak dapat apa-apa. Dan kemudian, suara yang paling Delia kenali, suara ibu mertuanya. Suara Ibu Indah terdengar dingin dan penuh perhitungan. Kamu itu jangan lembek, Dimas. Dengarkan ibu. Kamu harus buat dia merasa bersalah. Bilang saja kamu kesepian karena dia terlalu sibuk. Buat dia merasa ini semua salahnya. Perempuan seperti Delia itu egonya tinggi. Kalau dibuat merasa bersalah, dia bisa jadi lebih lunak saat pembagian harta. Kita harus bisa dapat setidaknya rumah itu dan beberapa mobilnya. Gita kan juga butuh hidup layak nanti. Bener tuh kata ibu. Timpal Gita. Bilang aja Mas depresi karena dia. Nanti aku bantu akting nangis-nangis di depan pengacaranya. Pokoknya kita harus bikin dia kelihatan seperti istri jahat yang menelantarkan suaminya. Setelah kita dapat hartanya, kita tendang dia jauh-jauh.
Terdengar tawa dari ketiganya. Tawa yang puas dan kejam. Raka mematikan rekaman itu. Ruangan menjadi sunyi senyap. Delia hanya menatap kosong ke depan. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran amarah. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang aneh. Ketenangan yang datang ketika keraguan terakhir telah sirna. Ia baru saja mendengar rencana busuk mereka dari mulut mereka sendiri. Mereka bukan hanya mengkhianatinya. Mereka secara aktif merencanakan kejatuhannya, berkomplot untuk merampas hasil kerja kerasnya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Raka. Matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan berbahaya. Rasa sakit hatinya telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh sebuah kepastian yang mutlak. Kita punya semua yang kita butuhkan, katanya dengan suara yang mantap. Sekarang, saatnya kita mulai permainan ini. Raka mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia tahu sahabatnya telah berubah. Delia yang lembut dan penuh cinta telah pergi, berganti dengan seorang ratu yang kerajaannya telah diserang, dan kini siap untuk melancarkan serangan balasan yang akan membakar musuh-musuhnya hingga menjadi abu. Jadi, apa langkah pertama kita, Ratu? Tanya Raka. Delia tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Senyum yang tidak mencapai matanya. Langkah pertama, katanya, kita potong pasokan dana mereka. Kita lihat seberapa lama cinta mereka akan bertahan tanpa uangku. Serangan itu tidak datang dengan genderang perang yang bertalu-talu. Serangan itu datang dalam keheningan yang mematikan. Dieksekusi dengan presisi seorang ahli bedah yang sedang mengangkat tumor ganas. Pagi hari setelah pertemuannya dengan Raka dan Pak Suryo, Delia duduk di kursi kulitnya yang nyaman di ruang kerjanya. Di hadapannya, layar laptop menampilkan portal perbankan prioritasnya. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Tidak ada getaran di tangannya saat ia menggerakkan mouse. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin. Klik. Panggilan telepon pertama ia tujukan pada manajer relasi pribadinya di bank. Selamat pagi, Pak Tirtayasa. Saya Delia Anjani. Saya minta tolong untuk segera memblokir permanen 2 kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening utama saya. Ya, dua-duanya. Atas nama Dimas Pratama. Alasannya? Kehilangan. Saya anggap kartu itu telah hilang bersama pemiliknya. Nadanya begitu datar, seolah ia sedang mendiskusikan cuaca. Jeda sejenak. Baik, Bu Delia. Akan segera kami proses. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ada, jawab Delia. Tolong pindahkan seluruh saldo dari rekening gabungan saya dengan Dimas Pratama ke rekening pribadi saya. Kosongkan rekening gabungan itu sampai 0. Sekarang juga. Setelah panggilan itu selesai, ia membuka aplikasi emailnya. Jarinya menari lincah di atas keyboard, menyusun sebuah surat elektronik resmi yang ditujukan kepada Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan Keuangan di firmanya sendiri. Subjek: pemberhentian fasilitas dan jabatan. Isi surat itu singkat, padat, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan, Saudara Dimas Pratama secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Kehormatan di firma arsitektur Anjani Aurekan. Dengan demikian, seluruh fasilitas perusahaan yang melekat pada jabatan tersebut, termasuk gaji bulanan, tunjangan, dan mobil dinas, dihentikan dan ditarik kembali dengan segera. Mohon departemen terkait untuk memprosesnya hari ini juga. Terima kasih. Klik. Email terkirim. 3 klik. 3 gerakan sederhana yang secara efektif memutus semua urat nadi finansial yang selama ini menghidupi Dimas dan gaya hidup mewahnya. Delia bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang sunyi. Ia baru saja mengamputasi bagian hidupnya yang berpenyakit. Prosesnya menyakitkan, tapi itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan keseluruhan dirinya. Gerbang emas menuju kerajaannya kini telah tertutup dan terkunci rapat. Di belahan kota yang lain, di sebuah butik mewah yang mengeluarkan aroma kulit dan parfum mahal, Dimas dan Gita sedang merayakan kemenangan prematur mereka. Mereka belum tahu bahwa sumber kekayaan mereka sudah kering kerontang. Yang ini bagus enggak, Mas? Tanya Gita sambil mematut diri di depan cermin, menenteng sebuah tas tangan keluaran terbaru yang harganya setara dengan sebuah mobil LCGC. Warnanya cocokkan sama kulit aku. Apapun yang kamu pakai pasti cocok, sayang. Jawab Dimas sambil tersenyum. Ia merasa seperti raja dunia.
Rencananya dan ibunya berjalan mulus. Setelah insiden di restoran, Delia tidak menghubunginya sama sekali. Ia menganggap Delia sedang merajuk dan pada akhirnya akan luluh juga. Ia hanya perlu memberikan istrinya itu sedikit waktu untuk mendinginkan kepala. Sementara itu, ia bisa bersenang-senang dengan Gita. Ya udah, aku mau yang ini, putus Gita dengan manja. Mereka berjalan ke kasir dengan langkah angkuh. Totalnya 127 juta rupiah, kata Pramuniaga dengan senyum terlatih. Dimas mengeluarkan kartu kredit utamanya, kartu platinum tanpa batas yang diberikan Delia, dengan gerakan penuh gaya. Ia menyerahkannya kepada kasir seolah sedang memberikan sedekah. Ia sudah membayangkan betapa terkesannya Gita. Pramuniaga itu menggesek kartu. Kali. 2 kali. Lalu ia menatap Dimas dengan ekspresi sedikit canggung. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Senyum di wajah Dimas membeku. Ditolak? Nggak mungkin. Coba lagi. Pramuniaga itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Pak, tulisannya, transaksi tidak diizinkan. Wajah Dimas mulai memerah. Beberapa pasang mata di butik itu mulai melirik ke arah mereka. Gita menatapnya dengan kening berkerut. Kok bisa, Mas? Coba pakai kartu yang lain. Dengan sedikit panik, Dimas mengeluarkan kartu kedua, kartu cadangan yang juga dari Delia. Ia menyerahkannya dengan harapan cemas. Hasilnya lebih buruk. Kartu ini sudah diblokir, Pak. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Dimas. Ini tidak mungkin terjadi. Delia tidak akan pernah sejauh ini. Pasti ada kesalahan sistem. Oke. Tunggu sebentar. Ia berjalan sedikit menjauh dari meja kasir, mencoba menelepon Delia. Panggilannya tidak masuk. Hanya ada nada sibuk yang terus-menerus. Ia mencoba lagi. Sama saja. Ia mengirim pesan singkat. Tidak ada centang biru tanda terkirim. Ia baru sadar. Nomornya telah diblokir. Panik yang sesungguhnya mulai menjalari dirinya. Ini bukan kesalahan sistem. Ini disengaja. Delia sedang melakukan sesuatu. Sayang, kayaknya ada masalah sama bank. Kita ke tempat lain aja, ya? Nanti aku transfer, katanya pada Gita, berusaha terdengar tenang. Wajah Gita sudah masam. Kok gitu sih? Aku kan maunya tas ini sekarang. Sabar dong, ini pasti cuma sebentar, bujuk Dimas. Tapi di dalam hatinya, firasat buruk mulai membayangi. Ia meninggalkan Gita yang merengut di butik itu dengan janji akan segera kembali. Ia harus pulang, harus bicara langsung dengan Delia. Ia memacu mobil sportnya, mobil yang dibelikan Delia, dengan kecepatan tinggi. Pikirannya kacau. Bagaimana bisa Delia melakukan ini? Apa perempuan itu sudah gila? Sesampainya di depan gerbang rumah megah mereka, ia menekan klakson. Biasanya satpam akan langsung membukakan gerbang. Tapi hari ini, gerbang itu tetap tertutup rapat. Satpam keluar dari posnya, menghampiri mobilnya dengan wajah serba salah. Maaf, Pak Dimas, saya tidak bisa membukakan gerbang. Apa maksudmu tidak bisa? Saya ini pemilik rumah, bentak Dimas. Perintah dari Ibu Delia. Pak, mulai hari ini, Bapak tidak diizinkan masuk lagi ke area rumah, kata satpam itu dengan nada menyesal. Amarah Dimas meledak. Ia turun dari mobil, menggedor-gedor gerbang besi itu seperti orang kesetanan. Delia, keluar kamu. Jangan gila kamu, Delia, teriaknya. Tapi tidak ada jawaban. Rumah itu tampak senyap dan tak berpenghuni. Ia mencoba menggunakan kunci yang ia miliki untuk membuka pintu kecil di samping gerbang. Kuncinya masuk, tapi tidak bisa diputar. Gemboknya telah diganti. Napasnya memburu. Rasa panik kini bercampur dengan ketakutan yang nyata. Ia seperti orang asing di depan rumahnya sendiri. Dengan putus asa, ia berlari ke pintu utama, melompati pagar tanaman. Ia menekan bel berkali-kali, menggedor pintu kayu yang kokoh itu dengan kepalan tangannya hingga terasa sakit. Nil! Saat ia hendak berteriak lagi, matanya menangkap sesuatu yang tertempel di pintu. Sebuah amplop coklat besar dengan kop surat firma hukum. Tangannya yang gemetar meraih amplop itu dan merobeknya dengan kasar. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Lembar pertama adalah surat pemberitahuan pemecatannya.
Lembar kedua adalah salinan surat permintaan pemblokiran rekeningnya. Dan lembar terakhir, yang paling membuatnya lemas hingga lututnya terasa mau copot, adalah surat gugatan cerai. Ia membaca kata-kata di surat itu. Perselingkuhan, penipuan finansial, persekongkolan dengan niat jahat. Di bagian bawah, tertera tuntutan Delia. Perceraian tanpa pembagian harta gonogini sama sekali. Dunianya runtuh seketika. Ia bukan lagi seorang suami kaya raya. Ia adalah seorang pengangguran yang diusir dari rumahnya, dengan rekening bank kosong, dan menghadapi tuntutan hukum yang akan melucutinya hingga telanjang. Ia menatap rumah besar di hadapannya, istana yang selama ini menjadi simbol statusnya. Gerbang emas itu benar-benar telah terkunci. Dan ia terlempar keluar, sendirian di tengah jalanan yang dingin. 1 minggu berlalu sejak Dimas diusir dari istananya. Minggu yang terasa seperti neraka baginya. Ia terpaksa menumpang di rumah ibunya yang sederhana, sebuah antitesis dari kemewahan yang selama ini ia nikmati. Setiap hari ia habiskan untuk mencoba menghubungi Delia, memohon, mengancam, menangis, namun semua usahanya menabrak dinding kebisuan. Delia telah lenyap dari hidupnya seperti ditelan bumi. Mobil sportnya pun sudah ditarik oleh pihak perusahaan Delia. Kini ia hanya bisa menggunakan mobil tua milik ibunya. Gita, di sisi lain, mulai menunjukkan warna aslinya. Tanpa aliran dana yang lancar, kemanjaan dan kata-kata manisnya berubah menjadi rentetan keluhan dan tuntutan. Jadi kapan masalahmu selesai, Mas? Aku bosan tahu tinggal di apartemen sempit ini. Katanya mau beliin aku tas. Mana? Katanya mau ajak aku liburan. Mana? Cerocosnya hampir setiap hari. Cinta mereka yang tadinya tampak begitu membara, ternyata sangat bergantung pada nyala api dari gesekan kartu kredit Delia. Sementara itu, di menara kantornya yang sejuk, Delia dan Raka sedang menyusun fase kedua dari rencana mereka. Fase yang menargetkan langsung sang serigala betina, Gita. Informasi dari Pak Suryo mengatakan Gita punya lingkaran sosial yang kecil tapi spesifik, kata Raka sambil menunjuk beberapa foto di atas mejanya. Dia sering nongkrong di beberapa kafe dan lounge hotel kelas atas. Tujuannya jelas, mencari mangsa baru. Sekarang setelah pasokan dana dari Dimas berhenti, dia pasti akan lebih agresif. Lalu, tanya Delia, matanya menatap tajam pada foto Gita yang sedang tertawa. Kita akan membuat tanah di sekitarnya menjadi beracun, jawab Raka. Kita tidak perlu menyerangnya langsung. Kita hanya perlu menyebarkan peringatan di antara komunitas yang ia incar. Rencana itu pun dijalankan. Melalui koneksi Raka yang luas, dan dengan sedikit bantuan dari seorang konsultan gosip bayaran, bisikan-bisikan mulai menyebar di kalangan sosialita dan para ekspatriat yang sering menjadi target Gita. Tidak ada yang menyebut nama secara langsung pada awalnya. Hanya berupa peringatan samar. Hati-hati kalau ada perempuan muda cantik bernama Gita yang tiba-tiba mendekati kalian. Dia punya rekam jejak yang buruk. Dengar-dengar ada spesialis pemeras pria beristri yang sedang beraksi lagi di sekitar sini. Bisikan itu bekerja lebih efektif dari yang dibayangkan. Gita mulai merasakan perubahannya. Pria-pria yang tadinya ramah dan mudah memberinya minuman, kini menatapnya dengan curiga. Para wanita yang menjadi gerbang masuknya ke lingkaran elit, tiba-tiba bersikap dingin dan menghindar. Ia merasa seperti sedang berjalan dengan tanda tak kasat mata di keningnya yang bertuliskan, bahaya. Usahanya untuk mencari sumber pendapatan baru selalu menemui jalan buntu. Frustrasi mulai menggerogotinya. Di tengah frustrasinya itulah, umpan dilepaskan. Suatu sore, saat Gita sedang duduk sendirian dengan wajah masam di sebuah lounge hotel, seorang pria berpenampilan necis dan berwibawa, tidak sengaja, menumpahkan sedikit minumannya di dekat meja Gita. Pria itu adalah Raka. Ruang sidang pengadilan agama itu terasa dingin dan steril. Dindingnya yang berwarna krem pucat, kursi-kursi kayu yang keras, dan aroma kertas-kertas tua menciptakan suasana yang kaku dan menegangkan. Udara di dalamnya terasa berat, seolah dipenuhi oleh residu dari ratusan drama rumah tangga yang telah diadili di tempat itu. Delia duduk tegak di kursinya, di samping Raka. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya ditarik ke belakang membentuk sanggul yang rapi. Wajahnya tenang, ekspresinya terkendali, seperti seorang ratu yang menghadiri sebuah formalitas yang tak terhindarkan di istananya sendiri. Tidak ada jejak kegugupan atau kesedihan di matanya.
Yang ada hanya ketajaman dan fokus yang mutlak. Di seberang ruangan, di kursi pihak tergugat, duduklah Dimas dan Ibu Winda. Penampilan mereka adalah sebuah kontras yang mencolok. Mereka datang dengan seorang pengacara parubaya yang tampak terlalu percaya diri. Dimas mengenakan kemeja batik terbaiknya, yang kini terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang tampak lebih kurus. Ia berusaha menampilkan wajah sedih yang dibuat-buat, sesekali melirik ke arah Delia dengan tatapan memelas yang sama sekali tidak memengaruhinya. Sementara itu, Ibu Winda duduk dengan dagu terangkat, mengenakan kerudung dan gamis baru. Ia berbisik-bisik ke telinga Dimas, seolah memberikan kekuatan. Keyakinan mereka untuk mendapatkan bagian dari harta Delia masih begitu besar. Mereka datang bukan untuk berdamai. Mereka datang untuk menagih apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Hakim Ketua, seorang pria bijaksana dengan kacamata tebal, memasuki ruangan dan mengetukkan palunya. Sidang pun dimulai. Setelah proses mediasi yang jelas-jelas gagal, kini tiba saatnya masing-masing pihak membeberkan argumennya. Pengacara Dimas maju lebih dulu. Dengan suara yang lantang dan penuh retorika, ia mulai melukiskan sebuah narasi yang memutarbalikkan fakta. Ia menggambarkan Dimas sebagai seorang suami yang sabar dan penuh pengertian, yang selalu mendukung karir istrinya dari belakang layar. Ia menyebutkan bagaimana Dimas rela mengorbankan waktunya, mengurus rumah, dan memberikan dukungan moral yang tak ternilai harganya agar Delia bisa fokus membangun imperium bisnisnya. Yang mulia, kata pengacara itu dengan nada dramatis, klien saya, Saudara Dimas Pratama, merasa kesepian dan terabaikan. Istrinya, penggugat, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Ia pulang larut malam, sering bepergian keluar kota, dan perlahan-lahan melupakan perannya sebagai seorang istri. Kehadiran Saudari Gita dalam hidup klien saya bukanlah sebuah perselingkuhan, melainkan sebuah bentuk pelarian dari rasa hampa. Sebuah tangisan minta tolong dari seorang suami yang tidak didengarkan. Delia hampir tertawa mendengarnya. Narasi yang persis seperti yang ia dengar dalam rekaman itu. Mereka benar-benar menjalankan skenario busuk mereka. Pengacara itu melanjutkan, oleh karena itu, kami menolak tuduhan perselingkuhan sebagai satu-satunya penyebab keretakan rumah tangga ini. Kami berpendapat bahwa ada kelalaian dari pihak penggugat. Dan berdasarkan kontribusi non-material yang sangat besar dari klien saya selama 5 tahun pernikahan, kami menuntut pembagian harta gonogini sebesar 50% dari seluruh aset yang diperoleh selama masa pernikahan, termasuk rumah kediaman bersama, kendaraan, dan aset investasi lainnya. Ibu Winda mengangguk-angguk puas mendengar tuntutan itu. Dimas menatap Delia, seolah berkata, "Lihat, aku juga punya kekuatan." Setelah pengacara itu selesai, hakim mempersilakan pihak Delia untuk berbicara. Raka berdiri dengan tenang. Ia tidak langsung membantah. Ia berjalan perlahan ke depan meja hakim, membawa sebuah boks berisi map-map tebal. Yang mulia, Raka memulai dengan suara yang jelas dan mantap. Kami menghargai narasi indah yang baru saja disampaikan oleh rekan pengacara saya. Sebuah cerita tentang suami yang berkorban. Namun sayangnya, cerita itu hanyalah fiksi. Kami di sini untuk menyajikan fakta. Raka membuka map pertama. Fakta nomor 1. Adanya perjanjian pranikah yang sah secara hukum, ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menikah. Perjanjian ini dengan jelas menyatakan pemisahan penuh atas harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak selama pernikahan. Ia menyerahkan salinan perjanjian itu kepada hakim. Pengacara Dimas menyela, perjanjian itu bisa ditinjau kembali jika ada kontribusi signifikan dari salah satu pihak. Yang mulia. Tepat sekali, balas Raka tanpa menoleh. Mari kita lihat kontribusi signifikan dari saudara tergugat. Ia membuka map kedua, yang berisi puluhan lembar foto mengkilap. Ini adalah bukti foto yang diambil selama beberapa minggu terakhir. Ini bukan pelarian sesaat, yang mulia. Ini adalah sebuah hubungan terlarang yang intens dan sistematis. Raka meletakkan foto-foto itu satu persatu di hadapan hakim. Foto Dimas dan Gita berciuman di mobil, berpelukan di lobi apartemen, makan malam romantis di berbagai restoran mewah. Wajah Dimas berubah pucat seperti mayat. Ibu Winda ternganga, tidak percaya putranya bisa sebodoh itu hingga meninggalkan jejak yang begitu jelas. Selanjutnya, mari kita bicara soal finansial, lanjut Raka, membuka map ketiga. Ini adalah laporan keuangan dari firma milik klien saya.
Saudara Dimas memang diberi jabatan Direktur Pemasaran, namun faktanya, ini adalah jabatan kehormatan. Tidak ada kontribusi pekerjaan nyata yang pernah ia lakukan. Gajinya adalah murni pemberian dari klien saya sebagai seorang istri. Kemudian ia mengeluarkan laporan kartu kredit. Ini adalah tagihan kartu kredit tambahan milik saudara Dimas. Seperti yang bisa Yang Mulia lihat, pengeluarannya membengkak untuk barang-barang mewah, hotel, dan restoran yang tidak pernah ia kunjungi bersama istrinya. Uang yang seharusnya menjadi dukungan rumah tangga, justru ia gunakan untuk membiayai selingkuhannya. Pukulan berikutnya lebih telak. Dan yang lebih parah, Yang Mulia, kami menemukan fakta bahwa saudara Dimas memiliki utang tersembunyi dari situs judi online. Ini bukti mutasinya. Raka menyerahkan setumpuk bukti transfer lagi. Ini bukan karakter seorang suami yang suportif. Ini adalah karakter seorang penjudi dan penipu. Dimas menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Ibunya mulai gelisah di kursinya. Dan puncak dari niat buruk tergugat, kata Raka, suaranya kini terdengar lebih berat. Adalah percobaan pemalsuan dokumen. Kami memiliki bukti dari ahli grafologi bahwa saudara Dimas telah mencoba memalsukan tanda tangan klien saya pada beberapa dokumen untuk mengalihkan kepemilikan saham perusahaan. Sebuah tindak pidana. Seluruh ruangan hening. Hakim menatap Dimas dengan sorot mata yang sangat tajam dan penuh kekecewaan. Pengacara Dimas tampak syok. Jelas ia tidak diberitahu mengenai fakta-fakta ini oleh kliennya. Dan sebagai penutup, Yang Mulia, kata Raka, untuk membuktikan bahwa semua ini bukan sekadar kelalaian, melainkan sebuah rencana jahat yang terstruktur, kami mohon izin untuk memutarkan sebuah bukti audio. Hakim mengangguk. Raka mengeluarkan sebuah pemutar audio. Ia menekan tombol putar, dan suara dari kafe itu pun memenuhi ruang sidang yang senyap. Suara Gita yang manja, suara Dimas yang ragu-ragu, dan yang paling mengerikan, suara dingin Ibu Winda yang sedang menyusun strategi untuk menguras harta menantunya sendiri. Kita harus buat dia merasa bersalah, perempuan seperti Delia itu egonya tinggi. Kita harus bisa dapat setidaknya rumah itu. Suara itu menggema, membongkar semua kebusukan mereka hingga ke akarnya. Ibu Winda gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Raka dengan tatapan benci bercampur ngeri, seolah melihat setan. Setelah rekaman selesai, keheningan terasa memekakan. Raka kembali ke kursinya. Tugasnya telah selesai. Hakim melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya. Ia menatap Dimas dan Ibu Winda dengan tatapan yang dingin. Tatapan seseorang yang sudah kehilangan semua rasa hormat. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bukti-bukti itu begitu telak, begitu memalukan. Setelah beberapa saat, ia memakai kembali kacamatanya dan mengetukkan palunya dengan keras. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan menimbang semua bukti yang telah diajukan, pengadilan memutuskan. Suara hakim terdengar tegas dan final. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Saudari Delia Anjani. Terhitung sejak hari ini, pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian. 2. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke arah Dimas. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan mengenai adanya perselingkuhan, penipuan finansial, serta niat buruk yang direncanakan oleh pihak tergugat, maka pengadilan menolak sepenuhnya tuntutan pembagian harta gonogini. Palu diketuk sekali lagi, lebih keras. Perjanjian pranikah dinyatakan sah dan berlaku penuh. Seluruh aset yang terdaftar atas nama penggugat tetap menjadi hak milik penggugat seutuhnya. Pihak tergugat tidak berhak mendapatkan apapun. Putusan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Dimas dan ibunya. Mereka membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Semua harapan mereka, semua rencana serakah mereka, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hakim menutup sidang. Saat orang-orang mulai beranjak, Dimas dan Ibu Winda masih terpaku di kursi mereka. Wajah mereka adalah topeng kekalahan dan kehinaan mutlak. Badai itu telah usai, dan yang tersisa hanyalah puing-puing dari keserakahan mereka. Delia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya hari itu. Ia menang. Udara di luar gedung pengadilan terasa panas dan menyesakan. Kontras dengan dinginnya pendingin udara di ruang sidang. Langit Jakarta berwarna abu-abu, dipenuhi polusi, seolah ikut merasakan suasana hati yang keruh setelah sebuah pertempuran usai. Delia melangkah keluar, diapit oleh Raka.
Ia tidak merasa gembira. Tidak ada euforia kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang hampa, seperti seorang pasien yang baru saja berhasil melewati operasi pengangkatan organ tubuh yang sudah membusuk. Prosesnya menyakitkan, tapi ia tahu ia akan lebih sehat setelahnya. Selamat, Del. Kamu akhirnya bebas, kata Raka pelan sambil menepuk pundaknya. Terima kasih, Ra. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu, jawab Delia. Sebuah senyum tipis yang tulus akhirnya terukir di bibirnya. Mereka berjalan menyusuri koridor yang ramai menuju tempat parkir. Langkah Delia terasa lebih ringan dari bulan-bulan sebelumnya. Beban di pundaknya seolah telah terangkat. Ia sudah siap untuk memulai lembaran baru, menghapus semua jejak masa lalunya yang kelam. Namun, saat mereka tiba di area parkir yang berdebu, ia melihat dua sosok yang membuatnya berhenti melangkah. Di bawah terik matahari, di samping mobilnya, berdiri Dimas dan Ibu Winda. Mereka tidak lagi didampingi pengacara mereka yang mungkin sudah kabur karena malu. Penampilan mereka kini jauh dari kesan angkuh yang mereka tunjukkan di awal persidangan. Mereka tampak kuyu, kalah, dan menyedihkan. Kemeja batik Dimas lepek oleh keringat. Rambutnya acak-acakan. Ibu Winda, yang biasanya selalu tampil rapi dan menjaga wibawa, kini terlihat tua dan rapuh. Kerudungnya sedikit miring, matanya merah dan bengkak karena tangis yang ditahan. Mereka menunggu, seperti dua pengemis yang menantikan belas kasihan terakhir. Raka menatap Delia, seolah bertanya tanpa suara. Mau pergi saja? Delia menggeleng pelan. Ia harus menghadapi ini untuk terakhir kalinya. Ia harus menutup bab ini dengan tangannya sendiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat. Melihatnya datang, Dimas langsung melesat maju. Wajahnya penuh kepanikan dan penyesalan yang terlambat. Delia, tunggu. Tolong, kita perlu bicara, katanya. Suaranya serak dan putus asa. Delia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku minta maaf, Del. Aku benar-benar minta maaf atas segalanya. Lanjut Dimas. Tangannya terulur seolah ingin menyentuhnya, namun ragu-ragu. Aku salah. Aku tahu aku brengsek. Aku bingung waktu itu. Aku dipengaruhi ibu dan Gita. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Berikan aku kesempatan kedua. Kita bisa perbaiki semuanya. Delia tetap diam. Kata-kata Dimas terdengar kosong di telinganya, seperti gema dari masa lalu yang sudah tidak berarti lagi. Melihat Delia tidak bergeming, Ibu Winda ikut maju. Kali ini, tidak ada lagi nada sinis atau tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah wajah seorang ibu yang hancur melihat putranya kehilangan segalanya. Air matanya akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya yang mulai berkerut. Delia, nak tolong maafkan Dimas, isaknya. Maafkan ibu juga. Ibu salah. Ibu tahu ibu sudah keterlaluan sama kamu. Ibu hanya terlalu sayang sama Dimas. Ibu tidak mau lihat dia susah. Tolong, nak jangan ambil semuanya dari dia. Kasihanilah dia. Anggap saja sebagai balas jasa kamu selama menjadi istrinya. Delia menatap wanita tua di hadapannya. Wanita yang pernah ia hormati seperti ibunya sendiri. Wanita yang sama yang telah menamparnya dan berkomplot untuk menghancurkannya. Rasa iba? Tidak ada sedikit pun perasaan itu yang tersisa. Dan kemudian, dalam puncak keputusasaannya, Ibu Winda melakukan hal yang tak terduga. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah. Ia bersujud di atas aspal parkiran yang panas dan kotor, mencoba meraih ujung sepatu Delia. Ibu mohon, nak, sujud di kakimu. Tolong, demi Tuhan, jangan buat anak ibu jadi gelandangan. Hukum ibu saja, tapi jangan hukum Dimas. Ratapnya, suaranya parau bercampur debu. Raka bergerak maju hendak mengangkatnya. Namun Delia memberinya isyarat untuk diam. Delia mengambil satu langkah mundur, menjauhkan kakinya dari jangkauan Ibu Winda. Ia menatap turun pada sosok yang sedang bersujud itu, lalu beralih menatap Dimas yang hanya bisa menangis tertahan di belakang ibunya, terlalu pengecut bahkan untuk menghentikan ibunya sendiri dari perbuatan yang begitu menghinakan. Semua kebisingan dunia seakan lenyap. Yang terdengar di telinga Delia hanyalah gema dari sebuah tamparan di restoran mewah malam itu. Ia akhirnya membuka mulutnya. Suaranya terdengar sangat tenang, jernih, dan tanpa emosi. Seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Jangan bersujud di hadapan saya, Bu.
Simpan saja tenaga ibu, katanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tamparan ibu malam itu di restoran itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke mata Ibu Winda yang terbelalak kaget. Tamparan itu bukan hanya mengenai pipiku, tapi juga membangunkan aku dari mimpi buruk yang saya kira adalah pernikahan saya. Ibu, dengan tangan ibu sendiri, telah membebaskan saya. Untuk itu, saya tidak akan pernah melupakannya. Kemudian, tatapannya beralih pada Dimas, yang kini menatapnya dengan horor. Dan kamu, kata Delia, suaranya berubah menjadi lebih dingin. Kamu bahkan tidak sebanding dengan rasa benciku. Kamu tidak ada artinya. Itulah kata-kata terakhirnya. Tanpa menoleh lagi, Delia berbalik. Raka dengan sigap membukakan pintu mobil untuknya. Ia masuk, menyalakan mesin yang menderu halus, seolah ikut merasakan kebebasan majikannya. Ia melajukan mobilnya perlahan keluar dari area parkir. Dari kaca spion, ia bisa melihat pemandangan terakhir dari kehidupan lamanya. Dimas yang sedang berusaha payah membangunkan ibunya yang masih tersungkur menangis di atas aspal yang panas. Dua sosok yang semakin mengecil, semakin kabur, hingga akhirnya lenyap dari pandangannya. Delia tidak menoleh lagi. Ia menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang luas. Ia sendirian, tapi ia utuh. Ia terluka, tapi ia bebas. Babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. 1 tahun telah berlalu. Waktu, seperti seorang arsitek yang sabar, telah meruntuhkan puing-puing masa lalu Delia dan membangun kembali fondasi hidupnya menjadi sesuatu yang lebih kokoh, lebih megah, dan jauh lebih indah. Setahun yang lalu, ia adalah seorang wanita yang hancur, berjuang keluar dari reruntuhan pernikahannya. Hari ini, ia berdiri di balkon sebuah Gria Tawang di Singapura, menatap cakrawala yang dihiasi gedung-gedung pencakar langit yang berkelip seperti berlian di atas beludru malam. Di tangannya, ia memegang segelas anggur merah, bukan untuk menenangkan pikiran yang kalut, melainkan untuk merayakan sebuah pencapaian. Firmanya, Anjani Orekan, baru saja memenangkan tender internasional untuk merancang sebuah galeri seni ikonik di tepi teluk. Sebuah lompatan besar yang menempatkan namanya di panggung arsitektur global. Angin malam yang hangat meniup beberapa helai rambutnya yang ia biarkan tergerai. Ia tersenyum. Senyum yang benar-benar berbeda dari senyum tipis dan dingin yang ia pasang selama masa-masa pembalasannya. Ini adalah senyum yang tulus, yang mencapai matanya, yang lahir dari kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ia telah menemukan kembali dirinya, atau lebih tepatnya, ia telah menciptakan versi baru dari dirinya sendiri. Versi 2.0, begitu Raka sering menggodanya. Perceraian itu, meskipun brutal, ternyata adalah sebuah proses detoksifikasi. Setelah semua racun dikeluarkan dari sistemnya, ia merasa lebih ringan, lebih sehat, dan lebih berenergi. Ia menyalurkan semua energi itu ke dalam 2 hal, pekerjaan dan dirinya sendiri. Firmanya tumbuh pesat di bawah kepemimpinannya yang kini lebih berani dan visioner. Ia tidak lagi ragu-ragu dalam mengambil keputusan besar, tidak lagi merasa perlu meminta persetujuan siapapun. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan kerajaannya kini telah berekspansi melintasi samudra. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya. Ia belajar untuk menikmati kesendirian, bukan sebagai sebuah kekosongan, melainkan sebagai sebuah kebebasan. Ia mulai melakukan perjalanan, bukan hanya untuk urusan bisnis, tetapi untuk kesenangan. Ia menjelajahi kuil-kuil kuno di Kyoto, menyelami birunya laut di Raja Ampat, dan tersesat di jalanan berbatu di Roma sambil menikmati gelato. Dalam setiap perjalanannya, ia tidak mencari siapapun. Ia justru menemukan potongan-potongan baru dari dirinya sendiri yang selama ini terkubur di bawah perannya sebagai seorang istri. Ia menemukan kembali cintanya pada sketsa. Bukan sketsa bangunan yang kaku, melainkan sketsa wajah-wajah orang di pasar, perahu-perahu nelayan yang bersandar di pantai, atau bunga-bunga liar yang tumbuh di celah trotoar. Buku sketsanya yang dulu berdebu, kini selalu menemaninya kemanapun ia pergi, penuh dengan coretan-coretan kehidupan yang ia amati dengan mata yang baru. Sesekali, ingatan tentang Dimas atau Ibu Winda melintas di benaknya, tetapi tidak lagi terasa menyakitkan. Rasanya seperti melihat foto lama dari orang yang tidak lagi ia kenali. Rasa benci dan dendam yang dulu membara kini telah menjadi abu yang dingin, tertiup angin dan lenyap tak berbekas.
Ia menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang membebaskan mereka, melainkan tentang membebaskan dirinya sendiri dari belenggu masa lalu. Ia tidak mendoakan mereka celaka. Ia hanya tidak memikirkan mereka sama sekali. Mereka tidak lagi menempati ruang di dalam hidupnya yang kini sudah terlalu berharga untuk diisi oleh hal-hal negatif. Malam itu di Singapura, setelah merayakan kemenangannya bersama timnya, ia kembali ke Gria Tawangnya sendirian. Ia menyalakan musik jazz lembut, musik yang sama yang pernah menjadi latar pengkhianatan di restoran itu. Namun kini, musik itu tidak lagi membangkitkan kenangan buruk. Musik itu kini menjadi miliknya lagi, menjadi latar dari ketenangannya. Ia berdansa sendirian di ruang tengah yang luas, berputar perlahan mengikuti irama, dengan latar belakang pemandangan kota yang gemerlap. Ia tertawa kecil, tawa yang murni dan bebas. Ia tidak membutuhkan seorang pangeran untuk membuatnya bahagia. Ia adalah ratunya, dan ia telah membangun istananya sendiri, bukan dari batu dan kaca, melainkan dari kekuatan, kemandirian, dan cinta pada dirinya sendiri. Lembaran baru dalam hidupnya bukanlah halaman kosong. Halaman itu sudah terisi penuh dengan warna-warni petualangan, sketsa-sketsa kebahagiaan, dan cetak biru dari masa depan yang ia rancang sendiri, untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah proyek besarnya di Singapura, Delia kembali ke Jakarta. Ia sengaja mengambil cuti panjang selama sebulan penuh, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia ingin kembali menikmati kotanya, bukan dari balik jendela kantor atau mobilnya yang ber-AC, melainkan dengan berjalan kaki, merasakan denyut nadinya yang sesungguhnya. Sore itu, cuaca Jakarta begitu bersahabat. Langit biru cerah dengan awan putih yang berarak pelan. Delia memutuskan untuk duduk di sebuah kedai kopi sederhana yang memiliki area luar ruangan, di sebuah sudut jalan yang cukup ramai di Jakarta Selatan. Tempat itu tidak mewah, tapi kopinya nikmat dan suasananya hidup. Ia duduk menghadap ke jalan, membiarkan hiruk-pikuk kota menjadi musik latarnya. Ia menyesap es kopi Vietnamnya perlahan, sambil sesekali membuat sketsa suasana di sekelilingnya di buku catatannya. Ia merasa damai, menyatu dengan ritme kota yang dulu sering membuatnya stres. Ia sedang menikmati momen sederhana itu ketika sebuah pemandangan di seberang jalan menarik perhatiannya. Di depan sebuah ruko yang ramai, seorang pria dengan seragam parkir yang lusuh dan sedikit kebesaran sedang meniup luitnya dengan panik. Gerakannya kaku dan kikuk, berusaha mengatur sebuah mobil mewah yang hendak keluar dari parkiran. Keringat membasahi pelipisnya, wajahnya legam terbakar matahari, dan ada raut kelelahan yang mendalam di matanya. Delia menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang familiar dari postur pria itu. Saat pria itu berbalik untuk menerima beberapa lembar uang lecek dari pengemudi mobil, jantung Delia berhenti sesaat. Itu Dimas, suaminya, mantan suaminya. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan kemeja bermerek dan jam tangan mewah, yang parfum mahalnya bisa tercium dari jarak beberapa meter. Pria yang dulu mengendarai mobil sport dan hidup bergelimang kemewahan dari uangnya. Kini berdiri di bawah terik matahari, menjadi seorang juru parkir liar, membungkuk-bungkuk demi beberapa ribu rupiah. Delia hanya menatap, tanpa ekspresi. Ia mengamati bagaimana Dimas dengan cepat menyembunyikan uang itu di sakunya, lalu kembali meniup fluidnya, memanggil mobil lain untuk masuk. Tidak ada lagi sisa-sisa pesona atau keangkuhan di dirinya. Yang ada hanyalah seorang pria yang kalah, yang berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Pandangan Delia kemudian menyapu area di sekitarnya, seolah mencari sesuatu. Dan ia menemukannya. Beberapa meter dari tempat Dimas berdiri, duduk di emperan sebuah toko yang sudah tutup, seorang wanita tua terkantuk-kantuk. Posturnya bungkuk, kepalanya ditutupi kerudung kusam, dan di pangkuannya ada sekeranjang kecil berisi tisu kemasan. Sesekali ia terbangun, menawarkan tisunya kepada pejalan kaki yang lewat, namun kebanyakan dari mereka hanya melirik sekilas dan terus berjalan. Itu Ibu Winda. Wanita yang dulu selalu duduk di sofa empuk di rumahnya sambil melontarkan sindiran-sindiran tajam. Wanita yang dulu menamparnya dengan penuh keyakinan di sebuah restoran mewah. Kini duduk di lantai yang kotor, menjadi salah satu dari ribuan wajah kaum papa di ibu kota yang seringkali tak terlihat. Saat Delia sedang mengamatinya, seorang petugas keamanan toko sebelah menghampiri Ibu Winda, membentaknya dengan kasar dan mengusirnya untuk tidak duduk di situ. Ibu Winda hanya bisa mengangguk pasrah. Lalu dengan langkah gontai, ia menggeser tempat duduknya beberapa meter lebih jauh, tampak begitu kecil dan tak berdaya.
Dan Gita? Delia bahkan tidak perlu mencarinya. Serigala seperti dia pasti sudah lama pergi dari kota ini, mencari hutan baru untuk berburu mangsa baru. Ia tidak punya loyalitas pada siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Delia bersandar di kursinya, meletakkan pensilnya. Ia menatap dua sosok itu bergantian. Dimas yang berteriak-teriak parau mengatur parkir, dan ibunya yang menatap kosong ke jalanan dengan dagangan tisu yang tak laku. Tidak ada rasa kasihan di dalam hatinya. Tidak ada rasa iba. Yang ada justru sebuah perasaan geli yang aneh. Sebuah kepuasan yang sunyi melihat bagaimana alam semesta bekerja dengan caranya yang begitu puitis dan ironis. Mereka ingin menikmati hartanya, dan sekarang mereka harus mengemis recehan di jalanan. Mereka telah mengusirnya dari surga palsu yang mereka ciptakan, dan kini mereka hidup di neraka yang nyata. Sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibir Delia. Senyum itu perlahan melebar, dan kemudian